Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita nikmat yang banyak, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita masih bisa melaksanakan perintahnya dengan baik. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan perjuangan beliau dan para sahabatnya kita bisa merasakan manisnya iman dan indahnya Islam. Tidak pula kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga pada para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan materi tentang ikhlas. Mungkin semua orang telah tahu apa yang namanya ikhlas. Sering orang yang mengartikan ikhlas dengan melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan apa-apa. Dalam agama kita, ikhlas adalah melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas sendiri terdapat dalam praktek-praktek kehidupan kita dalam sehari-hari. Contohnya, ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam mengajar, ikhlas dalam beribadah, dan masih banyak yang lainnya. Nah, contohnya, apabila kita memasukkan ke dalam konteks ibadah, maka ikhlas berarti melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin terlihat soleh, tapi benar-benar semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama untuknya. Ayat tersebut menerangkan pada kita tentang perilaku ikhlas dalam beragama. Agama apabila tidak dilandasi dengan ikhlas dan kejujuran akan runyam dan seolah tak berbekas. Orang sibuk mementingkan kepentingan diri sendiri tanpa sedikit pun menempatkan agama dalam prioritas hidupnya. Ikhlas dalam beragama menjadi sangat penting untuk pupuk dalam diri kita, karena dengan ikhlas semua urusan akan menjadi lebih terang dan mudah untuk dijalankan. Ikhlas juga menjadi penting untuk dipraktikkan, dan karena setiap amalan yang kita lakukan itu tidak sah di mata Allah apabila tidak menghubungkannya. Nah, dalam beramal, ikhlas menjadi ukuran sebesar apa pahala yang kita dapatkan. Semakin ikhlas seseorang dalam beramal, semakin besar juga balasan yang diterimanya. Semakin murni karena Allah ia melakukan sesuatu, maka semakin bernilai juga orang itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat Nabi, yaitu Amr bin Tablib. Ia adalah salah satu sahabat Nabi yang merupakan contoh sahabat Rasulullah yang memiliki keikhlasan atas amal yang ia perbuatnya. Dalam hatinya, Amr bin Tablib dipenuhi rasa dengan berkecukupan yang hanya berharap balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari, Rasulullah membagi-bagikan harta rampasan perangnya kepada para sahabat. Namun, tak semua sahabat memperoleh bagian. Termasuk yang tidak memperoleh itu adalah Amr bin Tablib. Nah, di antara orang-orang yang tidak menerima itu, ada beberapa di antaranya yang menggerutu, mencela sikap Rasul karena sebab tidak membagikan harta rampasan kepada sebagian yang lainnya. Lantas Rasulullah pun menjelaskan tentang mengapa ada sebagian orang yang diberi harta rampasan perang dan lainnya tidak mendapatkan apapun. Rasulullah menjelaskan
sebagian orang diberikan harta rampasan perang itu karena dalam hatinya masih terdapat keluh kesah dan ketakutan terhadap kehidupan dunia. Sementara Rasulullah menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak mendapatkan bagian harta rampasan perang itu lebih disenangi dan dicintai. Rasulullah menjelaskan, di antara orang-orang yang tidak mendapatkan harta rampasan perang, itu ada yang hatinya senantiasa diberikan oleh Allah berkecukupan dan kebaikan. Nah, setelah kita memahami isi dari berlaku ikhlas, maka yuk kita mulai memupuk diri dan melatih diri kita untuk ikhlas dalam segala hal. Sehingga apa yang telah Rasulullah siratkan dalam hadisnya tidak terjadi pada diri kita. Mungkin sekian dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.